Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Dunggio dengan NIM 151423884 kelas 4B PGSD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampuh oleh Ibu Putri Hasanah Kamila MPD. Dalam video ini saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, yang kedua ada kajian pengorganisasian pembelajaran, dan yang ketiga ada lingkungan sebagai sumber belajar. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yakni model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap adalah suatu model pembelajaran di mana satu orang guru mengajar 2 atau lebih tingkat kelas dalam satu ruangan yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Model ini sering digunakan di sekolah yang memiliki keterbatasan tenaga pengajar dan ruang kelas, terutama di daerah terpencil atau sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit. Adapun model-model pengelolaan PKR, yang pertama itu ada PKR 221, 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruang kelas. Dapat dijabarkan model ini digunakan ketika 2 kelas diajar dalam satu ruangan yang sesama, tetapi masing-masing kelas mempelajari mata pelajaran yang berbeda. Terus yang kedua ada PKR 222. 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruang kelas. Dapat dijabarkan model ini diterapkan ketika 2 kelas diajar dalam 2 ruangan yang berbeda dengan masing-masing kelas mempelajari mata pelajaran yang berbeda. Dan yang ketiga ada PKR 333. 3 kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruang kelas. Model ini sama dengan model 22, hanya saja jumlah kelas dan ruangannya ada 3. Selanjutnya ada kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap adalah suatu proses analisis dan evaluasi terhadap bagaimana pembelajaran kelas rangkap atau PGR dirancang, dikelola, dan dilaksanakan agar efektif. Kajian ini mencakup perencanaan, strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, serta evaluasi hasil belajar guna memastikan bahwa siswa tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas meskipun diajar dalam kelas dengan tingkatan yang berbeda. Adapun komponen-komponen kajian pengorganisasian PKR, yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran. Dalam kelas rangkap sangat penting untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif. Meskipun terdapat lebih dari satu tingkatan kelas dalam satu ruangan, guru perlu menyusun kurikulum yang fleksibel, menyesuaikan materi agar dapat diajarkan secara bersamaan serta memilih metode pembelajaran yang sesuai. Terus yang kedua ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam kelas rangkap harus disesuaikan dengan kondisi kelas yang mencakup beberapa tingkatan. Guru dapat menggunakan pembelajaran bergantian, di mana satu kelompok belajar secara mandiri sementara kelompok lain diajar langsung. Strategi ini adalah pembelajaran paralel, di mana 2 kelompok belajar secara bersamaan dengan materi yang berbeda. Terus yang ketiga ada pengelolaan kelas yang baik. Pengelolaan kelas yang baik sangat penting dalam pembelajaran kelas rangkap agar proses belajar berjalan dengan lancar. Guru harus menata tempat duduk agar siswa bisa belajar dengan nyaman dan fokus. Selain itu, pembagian waktu harus dilakukan secara adil sehingga setiap kelompok kelas mendapatkan kesempatan belajar yang optimal. Terakhir, ada evaluasi dan penilaian. Evaluasi dalam kelas rangkap harus fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi siswa. Guru dapat menggunakan asesmen formatif seperti kuis, diskusi, atau tugas harian untuk memantau perkembangan siswa. Selain itu, asesmen sumatif seperti ujian akhir, proyek, atau portofolio dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Tujuan kajian pengorganisasian PKR, yang pertama itu mengoptimalkan pembelajaran dalam keterbatasan jumlah guru dan ruang kelas. Yang kedua, menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa dan sistem kelas rangkap. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran multilevel. Ketiga, lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar berarti bahwa lingkungan sekitar dapat digunakan sebagai media dan bahan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi. Lingkungan yang dimaksud bisa berupa lingkungan fisik, sosial, budaya, maupun teknologi. Ada
Adapun jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar, yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang bersifat alami maupun buatan yang dapat diamati dan dipelajari secara langsung. Contohnya seperti sungai, gunung, hutan, taman, bangunan, cuaca, dan fenomena alam lainnya. Terus yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah interaksi antar individu dalam suatu masyarakat yang menjadi sumber pembelajaran sosial dan karakter. Contohnya seperti keluarga, teman, guru, komunitas, organisasi masyarakat. Terus yang ketiga ada lingkungan budaya. Adalah segala bentuk warisan, kebiasaan, dan nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat dan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Contohnya seperti adat istiadat, seni musik tradisional, bahasa daerah, pakaian adat, dan upacara budaya. Dan yang terakhir ada lingkungan teknologi dan digital. Lingkungan teknologi dan digital adalah media berbasis teknologi yang digunakan sebagai sumber belajar modern. Contohnya internet learning, aplikasi pendidikan, media sosial, dan perangkat digital seperti komputer dan smartphone. Manfaat lingkungan sebagai sumber belajar, yang pertama itu membuat pembelajaran lebih nyata, siswa dapat melihat dan mengalami langsung apa yang mereka pelajari. Terus yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi. Belajar menjadi lebih menarik karena tidak hanya di dalam kelas. Terus yang ketiga, melatih keterampilan berpikir kritis. Siswa diajak untuk mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan. Yang keempat, mengembangkan sikap peduli dan bertanggung jawab. Misalnya dalam pembelajaran lingkungan hidup, siswa belajar untuk menjaga alam. Terus yang kelima itu menghemat biaya dan sumber daya, menggunakan lingkungan sekitar tanpa memerlukan banyak alat tambahan.